Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua, dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sundanime Channel. Jadi guys, pada video kali ini kita akan nge-review alur cerita manga Boruto to Blue Vortex chapter 14. Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Manga Boruto to Blue Vortex chapter 14 diawali dengan memperlihatkan Boruto Uzumaki yang perlahan sadarkan diri, melihat kalau dirinya sekarang berada di ruangan tertutup bersama dengan Konohamaru dan juga shinobi spesialis interogasi yaitu Ibiki Morino. Di sana, diceritakan jika luka di perut Boruto sudah mereka sembuhkan. Cuman, masalahnya Boruto gak bisa ngapa-ngapain karena di lengannya saat ini dipasang borgol penyegel buatan Amado yang bisa menonaktifkan jurus apapun ketika Boruto berhasil membuat segel. Selain itu, Boruto juga tidak akan bisa memakai perpindahan ruang dan waktu alias jurus Hiraishin yang merupakan keahliannya. Meskipun memakai sistem kontrol elektronik, borgol tersebut dirancang agar tahan banting terhadap benturan. Menghancurkannya hanya akan sia-sia, yang ada malahan Boruto hanya akan melukai lengannya sendiri. Alih-alih panik dengan keadaannya, Boruto justru ingin mengetahui bagaimana kondisi yang lain dan bagaimana juga dengan musuh. Lalu Konohamaru pun menjelaskan bahwasanya musuh telah menghilang untuk saat ini, bahkan pihak Konoha tidak menemukan reaksi cakra dari mereka di desa dan sekitarnya. Sementara dari pihak desa sendiri telah kehilangan beberapa rekan dalam kejadian ini. Tapi untungnya Sarada Himawari dan trio Inoshikacho berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di lokasi rumah sakit sendiri, Inojin yang kita tahu mendapat luka yang parah di bagian perut karena tusukan. Setelah diperiksa dan diberikan pertolongan oleh Sakura, ternyata secara drastis kondisinya mulai membaik. Malahan, lukanya tertutup sempurna, seolah tubuhnya tidak pernah tertusuk sama sekali. Walaupun tidak bereaksi, menurut Sakura itu tidak apa-apa jika aliran cakranya kembali normal, karena nantinya Inojin perlahan akan siuman. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan Konohamaru pun mulai satu persatu ingin menggali informasi yang dimiliki oleh Boruto. Untuk pertanyaan pertama, cucu dari Hokage ketiga ini ingin mengetahui siapa sebenarnya yang menyerang Konoha dan kenapa mereka mengincar Sarada dan Himawari. Nah guys, meski dalam ruangan tertutup, tampaknya percakapan antara Konohamaru dan Boruto ini juga didengar oleh beberapa orang seperti para tetua desa, Amado, dan tentunya Hokage pengganti yaitu Shikamaru. Sementara di tempat lain, Kawaki dan Daemon selama sesi interogasi berlangsung, mereka berdua akan diberitahu oleh Eida melalui penglihatan mata sendrigannya. Seolah ingin menjahili Kawaki, Daemon pun menakut-nakuti orang yang dicintai kakaknya itu dengan memperingatkannya bahwa Boruto bisa saja menceritakan semuanya. Meski tidak ada orang yang percaya jika posisi mereka tertukar, namun apa reaksi mereka begitu tahu kalau bagian Boruto membunuh Hokage hanyalah kebohongan yang Kawaki buat. Mendengar hal itu, Kawaki tidak panik sama sekali. Kawaki yakin tidak akan ada yang berubah. Apapun yang Boruto katakan tidak mengubah kenyataan bahwa dialah penyebab dari menghilangnya Hokage ketujuh. Menurutnya, cepat atau lambat tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, Kawaki perlu mengetahui informasi yang dia punya untuk mengatasi para monster misterius itu. Balik lagi ke ruang interogasi, di mana kali ini diperlihatkan Boruto secara detail menjawab pertanyaan dari sang guru. Dia menjelaskan, kelompok yang menyerang Konoha adalah manusia pohon dewa. Mereka adalah refleksi dari cakra orang-orang yang dilahap Jubi dan menjadi pohon. Contohnya, seperti Hidari yang mereka lawan tadi menjadikan paman Sasuke sebagai modelnya. Ada juga musuh bernama Matsuri yang menjadikan guru Moegi sebagai modelnya. Boruto memperingatkan Konohamaru agar berhati-hati karena target yang ingin dilahap Matsuri adalah dia. Setelah mendengar penjelasan Boruto, Amado menambahkan informasi tujuan Jubi dari awal yaitu melahap Otsutsuki menjadi pohon dewa lalu menancapkan akarnya ke daratan. Itu mereka lakukan untuk menyerap nyawa planet dan menghasilkan buah cakra. Mereka mengetahui hal itu secara naluri. Tapi menurutnya, sekarang mereka sudah mendapatkan akal, sehingga tak bisa menganggap mereka sekedar binatang buas yang hanya bertindak mengikuti naluri.
Biasanya, rasa ingin tahu yang tinggi menuntut perubahan emosi dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Dengan kata lain, kemungkinan informasilah yang mereka inginkan. Berdasarkan penjelasan dari Amado, Konohamaru penasaran apakah mereka mencoba mendapatkan informasi dengan cara melahap Sarada Himawari dan dirinya. Boruto menjawab, kemungkinannya seperti itu. Jura ketua yang menyatukan mereka menyarankan agar mereka melakukan hal tersebut. Boruto pun berkata, jura itu istimewa, eksistensinya tidak berdasarkan model seperti Paman Sasuke dan Guru Moegi. Dia adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Bisa dibilang, dia adalah sumber masalah dari bahaya yang sedang dihadapi Konoha. Jika jura bisa ditumbangkan, bisa dibilang planet ini selamat dari bahaya. Lantaran Boruto tahu banyak informasi sampai sejauh itu, tentu membuat penasehat Shikamaru semakin kepo kenapa Boruto bisa begitu yakin, bisa tahu tentang itu, dan bagaimana caranya dia mendapatkan informasi tersebut. Pihak Konoha akan memutuskan percaya atau tidak pada ceritanya setelah mendengarkan jawabannya. Dengan jujur, Boruto pun memberi petunjuk jika sumber informasinya adalah seorang pria, namun dirinya tidak bisa memberitahukan identitasnya tersebut dengan alasan informan itu tidak ingin identitasnya diketahui demi keamanannya sendiri. Sayangnya, jawaban tersebut tidak membuat Konohamaru dan yang lain puas, sehingga kali ini Homura melalui telepati berbicara langsung dengan Boruto. Ia menegaskan apapun yang diincar oleh para monster itu, langkah yang akan diambil Konoha tidak akan berubah. Pihaknya akan menyingkirkan elemen musuh dengan sekuat tenaga, dan Boruto termasuk salah satunya. Tidak peduli apa yang Boruto katakan atau tidak, Homura mengancam jangan harap Boruto bisa keluar dari ruangan itu dalam keadaan hidup. Sementara itu, Koharu yang merupakan tetua yang lainnya ingin Boruto menjawab pertanyaannya, kenapa Boruto membunuh Hokage ke-7 Naruto Uzumaki. Nah, inilah pertanyaan yang mungkin paling tidak diinginkan baik oleh Boruto maupun Shikamaru. Tapi yang sudah kita ketahui pada chapter sebelumnya, kalau Boruto dan Shikamaru sudah melakukan sebuah kesepakatan di mana Shikamaru meminta Boruto supaya tetap menjadi kambing hitam, agar tidak membuat Kawaki merasa dicurigai, dan Shikamaru tetap akan memperlakukan Boruto seperti buronan. Meski masih bingung atas dasar apa dirinya mempercayai Boruto, tapi Shikamaru ingat bahwa dirinya sudah memutuskan untuk mempercayai hal tersebut. Dengan mempercayai asumsi itu, Shikamaru tahu kalau semuanya masuk akal, sehingga ia memutuskan tidak bisa membiarkan Boruto mati di tempat seperti ini. Kemudian, Boruto pun menjawab pertanyaan dari Koharu. Boruto berkata bahwa dirinya tidak membunuh Hokage ke-7 dan istrinya. Mereka baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Mendengar penjelasan tersebut, mereka semua sepertinya tidak percaya sama sekali, terutama ketika Boruto tidak berniat memberitahu tempat persembunyiannya. Sehingga mereka pun menganggapnya hanya sebagai bualan saja. Di panel berikutnya guys, akhirnya tibalah giliran sang ahli interogasi melakukan pekerjaannya. Sembari memuji tekad kuat Boruto, Ibiki pun perlahan-lahan mulai mendekatinya. Berbarengan dengan itu, Shikamaru yang melihatnya dari luar ruangan bergegas menghubungi Ino melalui sambungan telepati. Tujuannya menghubungi mantan rekan setimnya itu adalah untuk meminta tolong supaya menyambungkan komunikasi pada Boruto sekarang juga. Dia bermaksud ingin bicara dengannya secara rahasia karena situasinya gawat. Akan tetapi kali ini Ino tidak mau membantu Shikamaru seperti sebelum-sebelumnya. Karena penggunaan Shindensin secara personal itu dianggap melanggar peraturan. Bahkan apa yang dirinya lakukan saat ini telah melanggar 5 peraturan. Balik lagi ke ruang interogasi, di mana kali ini diperlihatkan Hibiki bertanya kepada Boruto, kalau benar Hokage ke-7 baik-baik saja, di manakah dia? Jika Boruto tidak bisa mengatakannya, tentu saja alasannya tidak dapat diterima, dan Boruto hanya akan mati dengan dicap sebagai pemberontak pembunuh Hokage. Lantaran Boruto tidak mau menjawab dan malah menatap balik Ibiki, kemudian sang ahli interogasi tersebut seketika membenturkan kepalanya ke permukaan meja, lalu dia pukul wajah hingga perutnya dengan sangat keras. Beruntungnya ketika Ibiki akan melanjutkan kekejamannya lagi,
Tiba-tiba, Shikamaru memerintahkannya untuk berhenti dengan alasan Boruto bukan orang yang akan membuka mulutnya hanya karena rasa sakit. Jadi sebagai gantinya, Shikamaru berencana akan memakai racun Mitsuki. Di tempat lain, Aida memberitahu Kawaki bahwa Boruto sepertinya tidak berniat menceritakan pada mereka tentang apa yang Kawaki lakukan. Dan kelihatannya, Boruto berusaha melindungi posisi Kawaki di Konoha. Seperti yang sudah direncanakan, Shikamaru pun memanggil Mitsuki. Sebelum masuk ke dalam ruangan, sembari memegangi tangannya, dia mengingatkan Mitsuki bahwasanya kita adalah shinobi. Lalu ini adalah misi. Kuasai perasaanmu dan laksanakanlah tugasmu. Kemudian Mitsuki pun memasuki ruangan. Di dalam sana, dia diberitahukan oleh Konohamaru kalau Boruto adalah saksi yang berharga. Ada kemungkinan dia menyembunyikan informasi yang berharga bagi Konoha. Tujuan Mitsuki adalah menggali informasi tersebut. Jadi Mitsuki tidak diperbolehkan sampai membunuhnya. Namun, himbauan tersebut rupanya dihiraukan Mitsuki tatkala dia terpancing nafsu oleh provokasi Boruto yang mengatakan kalau anak dari Orochimaru tersebut seperti orang bodoh yang masih mencari mataharinya. Mendengar ucapan Boruto tersebut, Mitsuki pun seketika berubah ke mode Sage, lalu dia dorong murid Sasuke tersebut sampai terhimpit ke tembok. Nah, yang tadi sangka rupanya ini adalah sekedar gimmick yang dibuat oleh Shikamaru yang membuat seolah-olah Mitsuki akan membunuh Boruto, padahal yang sebenarnya adalah Mitsuki berusaha membuka borgol ciptaan Amado menggunakan ularnya. Bahkan, ia juga memberitahu Boruto kalau barang-barangnya berada di ruang keamanan barat. Setelah borgol penyegelnya terlepas, Boruto pun menggunakan jurus Shiraishinya sembari mengingatkan orang-orang yang ada di dalam kalau dirinya tidak menganggapnya musuh. Dan juga Boruto akan memberi informasi sesuai dengan kebutuhan. Selepas kaburnya Boruto, Konohamaru pun sempat menaruh curiga jika borgol tersebut dibuka oleh muridnya. Akan tetapi, ia merasa itu mustahil karena yang tahu akan 4 digit kode pembuka kuncinya hanyalah dirinya Ibiki dan Shikamaru. Kalau Konohamaru menindaklanjuti permasalahan ini, kemungkinan ia bakal tahu kalau Shikamaru lah yang telah memberi 4 digit kode pembuka borgol pada Mitsuki sebelum dia masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, setelah berhasil melarikan diri, nampak Boruto membawa senjatanya ke tempat yang Mitsuki katakan. Dan tak lama, dia pun bergegas pergi menjauh dari Konoha. Di Konoha sendiri, kehilangan buronan seperti Boruto membuat Shikamaru mendapat omelan dari para tetua. Lalu ketika berada di ruangan, Shikamaru pun didatangi oleh Sarada dan Sumire yang ingin mengetahui tentang interogasi Boruto. Secara garis besar, Shikamaru pun memberitahukan putri Sasuke itu bahwasanya Boruto telah melarikan diri. Tak lama kemudian, Shikamaru pun mendapat pesan darurat dari Kankuro di desa Suna. Kakak Gaara tersebut memberi informasi jika ada yang datang menyerang Gaara dan putra angkatnya yaitu Shinki. Untungnya, mereka berdua masih hidup, tapi kondisi Shinki saat ini gejalanya seperti pohon tersebut. Kemudian di panel akhir, diperlihatkan di mana anggota baru para Ego Jubi telah terlahir. Jura sang pemimpin selanjutnya menamai cloning dari Shinki ini dengan panggilan Ryu. Nah, lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan alur manga Boruto to Blue Vortex chapter 14. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.